Nilai kedua yang akan saya sampaikan yaitu klausa dan kalimat. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurangnya terdiri atas subjek dan predikat, berpotensi menjadi kalimat. Sementara itu, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Ciri lain tuturan disebut kalimat adalah adanya predikat di dalam tuturan tersebut. Contohnya ialah sejak ayahnya meninggal, klausa, ia menjadi pendiam, klausa. Sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Kalimat terdiri atas dua klausa. Contoh berikutnya bisa disebut sebagai termasuk kalimat. Contohnya, contoh berikut ini termasuk ke dalam kalimat, yaitu ambilkan buku itu, jangan duduk di situ. Meskipun ada hanya terdiri atas satu kata, yaitu hati-hati, seperti pada contoh berikut ini, keseluruhan tuturan di atas merupakan kalimat sebab tuturan-tuturan tersebut telah mengungkapkan suatu pikiran yang lengkap. Dalam bentuk tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Kalimat dasar. Struktur ini kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana. Itu hanya berupa subjek dan predikat. Contohnya sebagai berikut. Anak itu sering melamun. Dalam kalimat ini terdapat subjek dan predikat. Soekarno dan Muhammad Hatta mempersatukan bangsa ini. Di dalam kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Berdasarkan beberapa contoh di atas, tampak bahwa struktur ini kalimat bahasa Indonesia adalah subjek plus predikat yang dapat ditambah dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam pemakaian sehari-hari dapat pula memakai kalimat seperti berikut. Contohnya, sangat banyak tumbuhan yang bisa dijadikan obat-obatan. Di dalam kalimat ini terdapat unsur predikat plus subjek. Struktur inti kalimat tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, lengkap unsur-unsurnya, dan paling lazim pada pola urutannya. Ciri subjek. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda, nomina, kelompok kata benda, frasa, nominal, atau klausa. Itu subjek dapat pula dicari kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya, Bandung pernah menjadi lautan api. S sama dengan N. Ciri predikat. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja, verba, atau kelompok kata kerja, frasa verbal. Contohnya sebagai berikut. Pak Niko mengajar matematika. P sama dengan V. Ciri predikat yang lain adalah dapat diingkarkan atau dapat dinegasikan. Jika berupa kata kerja atau kata sifat, predikat dapat diingkarkan dengan menggunakan kata tidak. Contohnya sebagai berikut. Pak Niko tidak mengajar matematika. Selain dapat diingkarkan, predikat yang berupa kata kerja dapat didahului kata sedang, belum, atau bukan. Contohnya, Pak Himawan sedang mengajar biologi. Bahasa Indonesia mengizinkan predikat berupa frasa proporsional, tetapi bentuknya tertentu. Biasanya frasa itu didahului preposisi di, ke, atau dari, seperti contoh pada berikut ini. Orang tuanya di Semarang. P sama dengan V preps. Ciri objek. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya tergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frasa nominal, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif. Jika predikat bukan berupa verba transitif, objek tidak hadir, tidak muncul dalam kalimat tersebut. Contohnya, jaksa menghadirkan saksi, O sama dengan N. Dalam tata bahasa buku bahasa Indonesia, disebutkan bahwa verba transitif harus langsung diikuti objek. Hal itu berarti bahwa predikat yang berupa verba transitif harus diikuti objek, bukan oleh frasa proposisional. Jadi frasa verba mengharap dalam ciri pelengkap. Pelengkap seperti halnya objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga tergantung pada predikat. Pelengkap dapat merupakan nomina atau frasa nominal, verba atau frasa verbal, dan adjektiva atau frasa adjektival. Sebagai berikut contohnya. Yanto menghadiahi kemenakannya. Sunarti mengajari anaknya menyanyi. Pel sama dengan V.
Posisi pelengkap dapat terletak di sebelah kanan setelah atau di belakang. Objek terletak langsung di sebelah kanan predikat. Jika predikat berupa kata kerja transitif, pelengkap terletak di sebelah kanan objek. Ciri keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib, opsional. Keterangan dapat berupa nominal, frasa nominal, frasa numeral, berupa frasa preposisional, atau berupa adverbia. Contohnya sebagai berikut. Dia telah datang kemarin, K sama dengan N. Anak Pak Lurah telah wisuda 3 hari yang lalu, K sama dengan F nom. Posisi keterangan yang setara dengan fungsi lain bukan keterangan yang merupakan bagian predikat dapat dipindah-pindahkan letaknya, kadang terletak pada posisi akhir kalimat, pada tengah kalimat, atau pada awal kalimat. Meskipun letak fungsi keterangan diubah-ubah, kalimat tetap gramatikal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti dengan penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.